Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Waidah dengan NPM 2169100324. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang alat pendidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui, alat pendidikan itu adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Alat pendidikan tergolong menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Preventif adalah alat yang bersifat pencegahan. Dengan tujuan, alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Sedangkan represif ada juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Adapun jenis-jenis alat pendidikan yang bukan benda yaitu pembiasaan. Dengan membangunkan pembiasaan yang baik pada anak akan memiliki kualitas diri yang bagus. Pengawasan. Sebagai orang dewasa, kita perlu mengawasi anak-anak didik supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Perintah ini bukan berarti keluar dari mulut, tapi perintah ini bisa juga dalam peraturan supaya anak-anak nanti bisa menegakkan peraturan-peraturan yang ada dengan melakukan perintah. Larangan. Kita perlu juga melarang anak supaya dia tahu mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya. Keteladanan. Anak-anak sering meladani orang-orang yang di sekitar lingkungannya, orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti orang tua. Sebagai orang tua, kita harus pandai menjaga sikap supaya anak-anak tidak meniru sikap-sikap yang tidak baik. Hukuman ini perlu untuk anak-anak supaya anak-anak tahu apa yang dia perbuat itu adalah salah, sehingga dia dihukum. Dengan begitu, anak-anak tidak akan melakukan hal yang sama lagi karena perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak pantas dibuat. Yang terakhir adalah ganjaran. Ganjaran ini perlu. Jika anak ini membeli sesuatu, kita memberi ganjarannya, membalas perbuatannya, sehingga anak ini bisa terus-menerus berbuat baik. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempatnya. Kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Keempat, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon diberi izin dan beri maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.